Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Ai. Sehat? Siang Bu, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Bu, pada kesempatan kali ini kita kan akan melakukan praktik coaching ya Iya. sebagai tugas demonstrasi kontekstual. Nah, Ibu bertindak sebagai apa? Saya di sini bertindak sebagai coach dan rekan saya sebagai coachee. Oke. Apa yang sudah Ibu siapkan untuk praktik coaching kali ini? Nah, saya sudah menyiapkan pertanyaan sesuai dengan alur tirta, Bu. Oh, jadi sudah berdasarkan alur tirta ya yang Iya, Ibu iya. siapkan. Itu bagus sekali, Bu. Nanti kita dalam coaching jangan lupa ada 3 kompetensi inti coaching yang harus ada yang nanti akan saya observasi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, baik, sekarang kita mulai saja praktik coachingnya ya Bu. Semoga Siap. lancar dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu sangat baik sekali hari ini. Apa yang ingin Bapak bicarakan atau diskusikan terkait permasalahan Bapak di kelas? Iya Bu, jadi akhir-akhir ini saya tuh menghadapi sebuah problem di kelas. Tentunya saya ingin menyelesaikan permasalahan saya ketika berada di kelas. Permasalahan apa yang sedang Bapak hadapi saat ini? Akhir-akhir ini saya melihat perkembangan siswa saya di kelas. Saya melihat siswa saya sepertinya motivasi belajarnya sangat menurun, ditambah kehadiran juga semakin kesini semakin jarang hadir siswa itu. Itu jadi permasalahannya itu kurangnya menurunnya motivasi belajar ya, Iya. dan kehadiran siswa yang semakin hari semakin menurun. Nah, setelah percakapan kita hari ini, apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Tentunya harapan saya mendapatkan pencerahan mengenai bagaimana sih yang seharusnya saya lakukan ketika menemukan permasalahan ini. Ya. Dengan mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Nah, dari permasalahan yang Bapak hadapi saat ini, bagaimana situasinya sekarang? Situasinya ya gitu Bu, ketika belajar anak itu kurang semangat, seperti kalau misalnya ditanya mereka itu seperti yang kebingungan ketika menjawab pertanyaan, seperti yang bingung anak itu mau menjawab apa, karena mungkin saja sudah seperti yang hilang motivasi belajarnya kalau di kelas. Itu saya lihat, kemudian kehadiran juga ketika masuk telat seperti itu. Nah, apakah Bapak bisa mendeskripsikan lebih lanjut terkait permasalahan yang Bapak hadapi? Yaitu masalahnya siswa saya seperti yang terlihat bingung sekali ketika di kelas itu. Dia mau ngapain, dia tujuan kelas atau sekolah katanya sepertinya masih bingung. Kemudian kehadiran semakin kesini semakin menurun, atau misalkan kurangnya antusiasme ke sekolah gitu. Itu gambarannya. Nah, dari semua yang Bapak ceritakan barusan ya, apa yang terpikir oleh Bapak yang menjadi penyebab situasi tersebut, yang tadi di mana siswa itu terlihat bingung ketika masuk ke dalam kelas, tujuan apa sih mereka belajar di kelas itu untuk apa? Nah, apa yang mungkin menjadi penyebab situasi tersebut? Tentunya kalau saya melihat mungkin ada beberapa faktor Ibu ya, dari faktor internal mungkin dan faktor eksternal. Salah satunya internal, yang mungkin si anak kurang mendapatkan motivasi dalam diri. Kemudian faktor eksternalnya bisa pada lingkungan keluarga yang kurang mendukung si anak belajar, sehingga ada pembiaran, bisa jadi dari orang tua, atau misalkan anak merasa bahwa dirinya biasa-biasa saja, tidak memiliki permasalahan, padahal kalau saya lihat ya itulah masalah motivasi dalam diri yang masih perlu ditingkatkan. Ya. Jadi tadi permasalahannya itu ada faktor internal, ada juga eksternal ya Pak. Nah, andaikan ya masalah Bapak itu hilang, apa yang akan terjadi? Apa yang akan Bapak lakukan?
Kalau misalkan siswa motivasi belajarnya tinggi, motivasi belajarnya sangat baik, tentunya saya akan semangat ketika memberikan sebuah pengajaran di kelas. Kemudian guru-guru yang lain juga akan semakin semangat ketika melihat kondisi siswa yang memang kondisi suasana kelasnya yang sangat sangat baik gitu ya. Jadi anaknya semangat, antusias, kondusif gitu. Nah, dari kondisi tersebut jika ada di level 10 ya, menurut pemikiran Bapak, kondisi sekarang Bapak berada di level berapa? Saya melihat diri saya saat ini saya sedang kondisinya di angka 6 Ibu. Oh iya. Kenapa Bapak memposisikan Bapak di level 6? Ya karena saya belum mencapai target, harapannya saya ingin lebih baik lagi. Ya. Target Bapak dari target kan sebelumnya Bapak memposisikan diri di target di level 6 ya. Nah, target selanjutnya Bapak ingin memposisikan diri Bapak di level berapa? Saya harapannya 9 Ibu. Posisi 9. Nah, dari target itu ya, ingin di level 9. Nah, apa yang ingin Bapak capai atau apa yang bisa rencana aksi apa yang akan Bapak lakukan supaya tadi permasalahan Bapak itu bisa teratasi gitu. Ya, yang pertama tentunya masalah keadilan dulu Ibu ya. Jadi keadilan siswa kan menurun. Saya perlu mungkin koordinasi dengan orang tua. Koordinasi, kemudian memperhatikan perkembangannya, kemudian dilaksanakan dengan segitiga restitusi, kemudian konseling individual yang saya lakukan. Kemudian ketika misalkan permasalahannya belajar di kelas, saya mungkin perlu memberikan pengajaran yang memang menarik bagi siswa, seperti memberikan pengajaran yang bervariasi dan variatif ya, supaya anak semangat ketika berada di kelas. Nah, tadi kan rencana Bapak itu yang pertama koordinasi dengan orang tua ya, yang kedua melakukan segitiga restitusi, kemudian konseling individual dan melakukan pembelajaran yang bervariasi. Nah, selain itu apa yang terpikir lagi yang akan Bapak lakukan? Tentunya saya perlu mengecek ya, memperhatikan setiap siswanya supaya misalkan tidak sampai kecolongan lagi ya. Saya perhatikan setiap informasi apapun saya sampaikan kepada orang tua. Jadi tidak lanjutnya terus saya bangun komunikasi dengan orang tua dan membuat suasana kelas yang nyaman. Mungkin saya perlu membuat sebuah kesepakatan kelas ya, seperti itu. Ya, mungkin tadi Bapak bisa dengan selain yang 4 tadi, bisa juga dengan mengecek koordinasi kehadiran. mengecek koordinasi kehadiran ya. Nah, selain itu apa Bapak terpikir lagi rencana, apa ada rencana lain gitu selain itu? Mungkin yang terpikir untuk bisa menyelesaikan permasalahannya. Rencana yang lainnya sih mungkin saya pikir itu yang kan itu juga sudah yang pertama koordinasi dengan orang tua, Ya. komunikasi, kemudian mengecek terus kehadiran siswa, kemudian kesepakatan kelas, segitiga restitusi juga langkah yang akan saya lakukan. Mungkin itu saja dulu sementara itu Ya. yang saya lakukan. Nah, baik ya Pak, supaya hal tersebut bisa dilakukan, dukungan apa yang Bapak perlukan dan dari siapa dukungan tersebut? Tentunya saya perlu dukungan dari semua pihak, terutama dari pimpinan, dari bapak ibu guru, kemudian dari orang tua siswa juga, supaya antara sekolah dan orang tua saling mendukung perkembangan anak. Jadi saya juga perlu koordinasi dengan orang tua untuk mendapatkan dukungan terhadap anak saya ini. Kapan Bapak mau melaksanakan rencana yang telah Bapak rencanakan itu? Saya merencanakan mulai besok saya akan coba untuk memulai apa yang sudah saya rencanakan. Jadi secepatnya aja. Secepatnya minggu-minggu ini mungkin ya? Iya, supaya bisa lihat perkembangannya. Ya, baik.
Nah, dari percakapan kita hari ini ya Pak, apa yang bisa Bapak simpulkan? Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan sebuah pencerahan, artinya dengan permasalahan saya ini saya juga sudah mendapatkan gambaran mengenai langkah apa yang saya akan lakukan ke depannya Ibu ya. Jadi saya sudah mendapat gambaran. Ya, baik. Mungkin Bapak sudah mendapatkan solusi ya dari permasalahan yang sedang Bapak hadapi. Mungkin coaching kita hari ini sudah cukup ya Pak ya. Mungkin untuk keberlanjutannya nanti kita bisa di pertemuan selanjutnya. Ya, baik. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu Ais ya. Assalamualaikum Bu Ai, Waalaikumsalam. gimana lancar coachingnya? Alhamdulillah ya Bu, alhamdulillah lancar. Ya, alhamdulillah ya. Apa coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan tujuan atau rencana yang Ibu tetapkan sebelumnya? Ya, alhamdulillah. Jadi pada percakapan barusan tujuannya itu sudah sesuai dengan alur tirta. Iya. Tadi memang saya sudah mengamati proses observasi tadi. Jadi tujuan Bu Ai tadi menyusun dengan pertanyaan-pertanyaan itu memang sudah nampak ya Bu, bagus sekali. Lalu kompetensi inti yang 3 yang kita bicarakan di praobservasi itu mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan? Dari ketiga kompetensi tadi ya Bu, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena mungkin dengan minimnya kosakata saya ya Bu, jadi masih ini, jadi saya perlu mengembangkan itu yang tadi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, jadi memang yang ingin dikembangkan itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, jadi ketika saya tidak bisa, misalkan saya tidak bisa kan di sini saya bukan memberikan solusi ya, tapi Iya. mengarahkan supaya coaching tersebut bisa mencari solusinya tersendiri. Jadi lebih harus lebih luas lagi mungkin ya Bu. Ya, bagus sekali ya Bu ya. Mudah-mudahan kita dengan sering melakukan coaching dengan siswa atau dengan rekan sejawat bisa menambah atau meningkatkan kompetensi kita. Terima kasih Bu. Selamat istirahat. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Yuli? Alhamdulillah Pak Ahmad, lelah sudah seharian kerja. Ya. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan praktik coaching ya Bu ya. Ya. Tentunya kira-kira Ibu bertindak sebagai apa? Kali ini insya Allah saya bertindak sebagai coach, nanti ditemani oleh rekan saya Bu Ain Lilis yang bertindak sebagai coaching. Oke. Apa yang sudah Ibu persiapkan untuk coaching? Saya sudah menyusun pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan prinsip dan sesuai dengan alur tirta Pak. Oke, bagus sekali Bu ya. Nanti mohon dihadirkan beberapa tiga kompetensi inti dalam coaching ya, seperti kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, siap Pak. Oke, baik. Baik, nanti kita langsung aja mulai Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Boy? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah ya. Ngomong-ngomong, ada apa nih? Tadi sudah berkirim pesan ingin bertemu. Apa yang ingin dibicarakan atau didiskusikan? Ya Bu, kebetulan ya di kelas saya mengalami permasalahan di mana saya memiliki siswa yang kurang fokus ketika saya sedang mengajar di depan kelas. Jadi ada siswa Bu Ai yang kurang fokus ya ketika sedang belajar. Lalu nanti setelah percakapan kita berakhir ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin siswa yang kurang fokus tadi itu menjadi sepenuhnya fokus terhadap materi yang saya berikan gitu Bu. Jadi Ibu itu menginginkan mungkin bisa ide atau strategi supaya memfokuskan peserta didik ketika belajar bersama Ibu, seperti itu. Ya. Lalu kira-kira apa masalah yang sedang Ibu hadapi saat ini?
Masalahnya mungkin saya tidak menggunakan media yang bisa menarik terhadap fokus yang bisa menarik fokus siswa, mungkin seperti itu Bu. Jadi ibu merasa kalau media yang digunakan saat ini kurang menarik, Iya, begitu Bu. iya. Lalu situasinya peserta didik itu seperti apa saat ini? Kalau saat ini jadi memang siswa yang tidak fokus itu tidak sepenuhnya ya Bu, jadi hanya 1 atau 2 orang saja. Jadi kondisinya ketika memang sedang belajar mereka itu asik dengan dunianya sendiri. Oh, jadi tidak semuanya ya. Iya, Jadi tidak ada semua. yang fokus, Iya. sebagian ada yang tidak fokus, dan itu terlihat mereka itu seperti apa? Dunianya sendiri itu asik sendiri mungkin ya. Iya, asik sendiri Oh gitu. iya, bisa Ibu deskripsikan lebih lanjut? Selain itu kondisi siswanya seperti apa? Mungkin kondisi siswanya ketika sedang di dalam kelas, jadi ketika saya sedang menjelaskan materi atau ya sedang membagikan kelompok, jadi siswa itu malah ada misalkan ada yang malah lari-lari, ada yang malah usil sama temannya, seperti itu Bu. Jadi dari semua yang tadi Ibu ceritakan, kurang fokus, lalu ada yang asik sendiri, lalu ada yang lari-lari, ada yang juga usil dengan siswa yang lain. Apa yang terpikir oleh Ibu yang menjadi penyebab situasi itu terjadi? Mungkin yang jadi penyebabnya ketika sedang memberikan pembelajaran terhadap siswa, saya tidak menggunakan itu yang tadi, tidak menggunakan media yang menarik, itu media pembelajaran yang bisa menarik fokus mereka gitu. Ya, jadi Ibu merasa kalau Ibu tidak menggunakan media yang menarik, sehingga siswa menjadi tidak fokus, bahkan tidak tertarik mungkin ya untuk mengikuti pembelajaran. Jadi mungkin media pembelajarannya itu tidak memenuhi kebutuhan mereka gitu Bu. Oh iya, berarti ada kebutuhan mereka yang belum terpenuhi. Nah, iya. Oh iya. Andaikan masalah itu hilang, kira-kira apa yang akan terjadi? Mungkin suasana di kelas akan lebih kondusif ya Bu. Jadi semua siswa fokus terhadap apa yang terhadap materi yang saya berikan, seperti itu. Jadi Ibu pikir kalau masalah yang tadi tidak ada atau teratasi, maka siswa akan kondusif dan fokus terhadap materi dan tentunya saja akan mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jika kondisi tersebut ada di level 10, menurut pemikiran Ibu, kondisi sekarang itu ada di level berapa? Di level 6. Di level 6 ya. Kalau diposisikan dari 1 sampai 10 mungkin di level 6 ya. Target Ibu kira-kira mau sampai di level berapa nantinya? 9. Targetnya di level 9 ya Bu. Agar nyampai di level 9 itu apa yang bisa Ibu lakukan? Mungkin yang pertama saya sebelum memulai pembelajaran harus menyiapkan dulu nih kebutuhan siswanya itu apa. Jadi kebutuhan belajar siswanya itu apa. Jadi saya nanti menyiapkan beberapa media sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Jadi supaya nanti fokus mereka itu jadi supaya mereka itu terfokus terhadap apa materi yang telah saya sampaikan. Berarti Ibu akan mencari tahu dulu ya kebutuhannya apa, lalu menentukan media yang sesuai dengan kebutuhan tersebut supaya siswa fokus. Apa yang terpikir lagi yang untuk dilakukan selain yang tadi Ibu katakan? Mungkin nanti saya akan di setiap ketika siswa itu sudah merasa bosan atau jenuh, sudah merasa tidak fokus, nanti saya di tengah-tengah akan memberikan ice breaking atau bisa juga dengan teknik stop supaya jadi fokus mereka itu sepenuhnya kembali lagi gitu, seperti itu. Ya. Jadi saya tangkap dari pembicaraan kita sudah ada 2 upaya nih ya. Yang pertama tadi menentukan kebutuhan lalu media dan menentukan atau melakukan ice breaking dulu ya supaya kembali fokus atau konsentrasi. Nah,
Supaya hal tersebut bisa Ibu lakukan, dukungan apa yang Ibu perlukan dan dari siapa mungkin? Dukungannya mungkin lebih ke apa ya, berkolaborasi mungkin ya Bu dengan guru yang lain. Misalkan kalau materi ini tuh bisa menggunakan media apa nih, kita nanti berkolaborasi dengan guru ataupun dengan kepala sekolah. Ya, kapan mau Ibu laksanakan rencana-rencana yang tadi itu sudah cukup ada beberapa Minggu ini. Oh, jadi sesegera mungkin Iya, ya Bu iya. untuk memulai rencana tersebut. Lalu dari tadi bisa saya tangkap ada beberapa rencana yang mau Ibu lakukan dan mau segera mungkin untuk dilaksanakan. Nah, apa yang Ibu dapat simpulkan dari percakapan kita kali ini? Nah, mungkin kesimpulannya di sini supaya saya bisa supaya murid saya ketika sedang belajar bisa lebih fokus ya Bu terhadap pembelajarannya. Yang pertama mungkin saya akan mengetahui dulu nih kebutuhan siswa itu apa gitu. Jadi nanti saya bisa menyediakan media-media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan yang kedua untuk meningkatkan fokus anak-anak, saya akan menambahkan ice breaking atau teknik stop. Oh, Seperti ya. itu, Bu. Bagus sekali ya Bu rencananya. Semoga dapat Ibu lakukan dengan lancar dan dukungan-dukungan atau kolaborasi dari rekan yang lain juga supaya bisa diajak berkolaborasi. Terima kasih. Semoga percakapan kita bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Yuli ya, gimana coachingnya sudah dilakukan lancar? Alhamdulillah pas barusan saya sudah melakukannya dan cukup lancar, alhamdulillah. Oke, dari pelaksanaan coaching yang Ibu sudah lakukan, kira-kira nih apa yang masih perlu dikembangkan oleh Ibu? Yang masih saya perlu kembangkan menurut saya yaitu kompetensi inti dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena menurut saya jika pertanyaan tersebut stuck, tidak mampu lagi menggali ide-ide dari coaching, maka coaching tersebut tidak akan tidak akan menghasilkan gitu Pak. Ya. Oke ya. Bagus Bu ya, mudah-mudahan ke depan Ibu bisa mempraktekkan ini secara konsisten dan bisa saling memperbaiki dengan rekan sejawat yang lainnya. Itu saja ini Bu ya. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Mungkin pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktek coaching ya dalam rangka memenuhi tugas demonstrasi kontekstual. Bapak bertindak sebagai apa? Saya akan bertindak sebagai coach dan Ibu Yuli sebagai coach. Nah, apa yang sudah Bapak siapkan untuk praktek coaching ini? Untuk persiapannya saya sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang kiranya bisa menggali atau pertanyaan berbobot dalam praktek coaching nanti. Oh iya siap, bagus sekali ya Pak. Nah mungkin nanti kita dalam praktek Bapak ketika dalam praktek coaching jangan lupa ya untuk menerapkan 3 kompetensi coaching. Yang pertama harus kesadaran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Siap Bu. Ya baik, mungkin itu saja ya Pak. Kita langsung mulai aja pada coachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Yuli? Alhamdulillah Pak. Gimana Pak Ahmad? Alhamdulillah Ibu ya. Oh ya, tadi Ibu sempat mengungkapkan bahwa Ibu ingin mencari beberapa alternatif solusi ya. Iya. Kira-kira kita bisa langsung mulai saja Ibu. Iya Pak. Karena waktu kita terbatas, ya. Kira-kira apa tujuan spesifik yang ingin kita capai hari ini? Jadi begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa kalau kualitas mengajar saya ini menurun begitu. Saya merasa kurang terhubung dengan peserta didik. Ini bisa dilihat dari ketika proses belajar di kelas, motivasi mereka, lalu hasil belajar mereka itu sepertinya cukup menurun
Jadi melalui diskusi kali ini saya itu ingin mendapatkan ide-ide atau strategi bagaimana cara untuk bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik. Oke ya. Jadi yang saya tangkap tadi Ibu merasa bahwa kualitas cara mengajar Ibu yang saat ini menurun ya. Iya, begitu Pak. Bagaimana Ibu bisa menyimpulkan hal tersebut? Nah, ini bisa terlihat dari antusias para peserta didik saya ketika di kelas. Jadi ketika saya memberikan materi itu, beberapa siswa ada yang kurang memperhatikan. Mereka malah ada yang bahkan mengantuk, ada yang berbicara dengan temannya, atau bahkan mengganggu temannya yang lain. Bahkan ada juga yang bolak-balik izin ke kamar mandi, begitu Pak. Jadi itu ya indikatornya Ibu ya. Ya. Lalu kira-kira apa nih harapan ke depannya Ibu? Harapan kedepannya sih tentu saja saya ingin siswa itu minimal betah dulu deh di kelas. Jadi ketika mereka betah, mereka akan aktif mengikuti proses pembelajaran, termotivasi, lalu antusias, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang tadi saya sebutkan. Oke ya, itu harapan Ibu ya, harapannya siswa antusias Ibu ya. Kalau boleh tahu nih, kapan terakhir kondisi ini Ibu rasakan atau Ibu alami? Ya, tadi pagi sih Pak, ketika tadi itu saya belajar tentang IPA, jadi memang saya sudah mencoba untuk melakukan pembelajaran yang mereka senangi, begitu, dengan menayangkan video, dengan menggunakan sumber belajar buku teks dan yang lainnya. Tapi ternyata ada saja gitu yang malah orang lain fokus pada video, melihat pembelajaran di video, tapi ada juga yang masih usil dengan temannya, tidak memperhatikan, begitu Pak. Nah, menurut Ibu nih apa yang menjadi faktor penyebab kondisi anak seperti itu? Menurut saya sih kemungkinan faktornya bisa dari dalam dirinya sendiri atau bisa dari luar. Kalau dari dalam dirinya itu mungkin motivasinya memang sudah kurang gitu, dari dirinya sudah memang kurang termotivasi. Jadi berasal dari diri dia sendiri gitu Pak. Kalau eksternal mungkin lingkungan yang ada di sekitar, baik itu dari peserta didik lain atau bahkan mungkin dari saya gitu Pak. Saya sebagai faktor yang eksternal, maka saya kaitannya itu saya merasa bahwa kinerja saya juga menurun gitu Pak. Oke ya, jadi sedikit saya menyimpulkan tadi apa yang Ibu sampaikan bahwa ini ada beberapa faktor penyebab ya. Yang pertama ada internal dan eksternal. Oke. Menurut Ibu nih yang Ibu pikirkan kira-kira seharusnya gimana sih kondisi idealnya ini? Idealnya sih proses atau rencana pembelajaran yang sudah saya tentukan itu tentunya berjalan lancar, lalu setiap pembelajaran itu tujuannya bisa tercapai sehingga anak itu bisa aktif mengikuti pembelajaran, dan tentu saja hasil akhirnya ketika dilakukan evaluasi baik mau pengetahuan, keterampilan ataupun yang lainnya bisa minimal mencapai KKM lah nilainya, jadi tidak sampai di bawah gitu Pak. Oke, itu ya idealnya Ibu ya. Nah, saya ada pertanyaan skala nih buat Ibu nih ya. Kalau misalkan skala 1 sampai 10 ya, kira-kira posisi saat ini kalau misalkan dari skala 1 sampai 10, posisi Ibu yang tadi memiliki permasalahan merasa menurun cara mengajarnya ada di posisi nomor berapa? Menurut saya sih posisi saat ini itu mungkin ada di posisi 5 atau 6 begitu Pak. Jadi karena memang hampir setengahnya itu memang ada yang sudah fokus, ada yang setengahnya lagi gitu. Jadi masih perlu sekali. Antara 5 dan 6 ya. Kalau tadi adanya kan 10 nih. Nah, gambaran atau solusi yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai angka 10 kira-kira atau solusi dalam menghadapi masalah ini bisa dijelaskan? Mungkin yang bisa saya lakukan supaya levelnya itu meningkat ya Pak, yang pertama mungkin saya perlu
memperbaiki dulu cara mengajar saya tadi yang Mm-mm. kurang. Mungkin praktik pembelajaran saya harus diperbaiki. Saya bisa memulai mungkin dengan merencanakan ulang. Iya. Merencanakan ulang pembelajarannya mulai dari membuat RPP, LKPD seperti itu, Pak. Itu bagus sekali Bu ya. Nah, ada nggak langkah yang mungkin yang bisa lebih konkret yang bisa dilakukan dalam waktu dekat, misalkan dalam waktu seminggu 2 minggu ke depan? Oh iya, Yang ingin Ibu lakukan? dalam waktu dekat sih yang mudah, saya sepertinya harus membuka PMM untuk mencari ide-ide praktik di Iya. sana. Saya bisa mengadopsi, mengamati, meng-ATM ya Pak, video Iya. inspirasi yang ada di sana. Mungkin itu setelah ini juga bisa saya lakukan. Oke ya, jadi Ibu menggali sendiri Ibu ya yang Iya. Ibu lakukan. Iya. Nah, ada lagi nggak sumber yang lain atau keterampilan yang akan Ibu upayakan ya untuk membantu mencari permasalahan solusi Ibu yang tadi, seperti merasa bahwa semakin kesini semakin menurun. Iya. Ada Jadi keterampilan? hal yang lain mungkin selain saya harus meningkatkan tentunya kualitas saya juga perlu menyisihkan waktu nih untuk mengecek pemahaman atau menentukan kebutuhan peserta didik supaya apa yang saya lakukan itu sesuai dengan kebutuhannya sehingga nantinya bisa menarik minat mereka untuk belajar. Itu ide yang sangat bagus Bu ya. Jadi Ibu tadi mulai merefleksikan diri, kemudian belajar, kemudian menggali buat murid, harapannya itu menjadi faktor utama sehingga Ibu bisa belajar kembali ya. Oke, lalu kapan Ibu mulai merencanakan hal itu? Kalau untuk mencari inspirasi sih bisa setelah ini juga, insya Allah saya langsung membuka PMM untuk mencari inspirasi melalui ide praktik dan inspirasi lainnya, lalu untuk melihat strategi apa nih yang kira-kira cocok nanti untuk saya lakukan di pembelajaran berikutnya. Nah, tentunya kan dalam setiap proses nih, kira-kira bagaimana Ibu apakah perlu nggak melibatkan rekan sejawat yang lain atau yang membantu dalam proses Ya, tentu saja saya memerlukan orang lain. Saya nanti bisa meminta rekan saya untuk ikut mengobservasi di kelas supaya apakah pembelajaran saya ini benar-benar sudah ada perubahannya atau tidak. Begitu Pak. Oke ya, baik ya, kalau ada yang sudah mau observasi artinya untuk mengecek ya sejauh mana ketercapaiannya. Nah, dalam perjalanannya tentunya mungkin ada yang namanya hambatan, ada yang namanya tantangan. Nah, bagaimana kira-kira kalau misalkan Ibu menghadapi situasi seperti ya, jika dalam perjalanan saya melakukan rencana saya itu tentunya saya memerlukan dukungan atau kolaborasi dari teman lain atau mungkin bahkan nanti saya bisa menghubungi Bapak lagi untuk mencarikan solusinya ya Pak. Oke Ibu ya, sangat bagus. Kemudian untuk mengukurnya, apakah Ibu sudah punya cara dalam mengukur apakah ini sudah tercapai atau belum? Iya, yang paling nyata sih yang terukur itu tentunya dapat dilihat dari hasil belajar yang tadinya misalkan 50% masih di bawah KKM, mungkin nanti bisa meningkat berapa persen lah tentunya saja, yang penting ada peningkatannya, mungkin itu menjadi ukuran keberhasilan saya. Oke. Perlu nggak Ibu untuk laporan kepada misalkan orang lain gitu Ibu ya? Laporannya sih untuk sementara ini tentang kemajuan yang Ibu rencanakan. Ya, kemajuan itu tentunya akan menjadi hal yang penting untuk saya laporkan terhadap atasan saya, juga terhadap orang tua siswa tentunya Pak. Ya, itu sangat bagus sekali Bu ya. Nah, tak terasa nih Bu ya, kita sudah lumayan menghabiskan waktu juga dari percakapan yang sudah kita lakukan. Kira-kira sudah ada titik temu atau titik terang? Iya Pak, saya merasa sangat senang karena dengan percakapan kita kali ini saya sudah bisa mendapatkan ide-ide segar dan strategi apa yang harus segera saya lakukan untuk meningkatkan kualitas saya, juga meningkatkan hasil belajar siswa. Alhamdulillah sekali Pak. Kalau Ibu sudah mulai merasa memiliki gambaran atau yang sudah
Ibu rencanakan yang tadi ya Ibu ya. Ya. Baiklah, karena sudah jawabannya juga Ibu sudah menemukan tadi, Ya, dan Pak. Ibu juga sudah mulai menggali sendiri, artinya kita bisa akhiri dulu untuk sesi Ya. coaching hari Terima ini. Mudah-mudahan Ibu bisa menjalankan rencana yang Ibu sudah rencanakan tadi dengan lancar, Amin. dengan baik, sehingga bisa meningkatkan kompetensi Ibu dan siswa juga. Ya, terima kasih Pak. Ya, sampai bertemu kembali Bu Yuli. Iya Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kegiatan coachingnya hari ini? Alhamdulillah Ibu berjalan dengan lancar. Oh iya, tadi kan saya sudah mengamati ya Pak, coaching yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, sudah sesuai dengan alur tirta ya mungkin. Nah, apakah coaching yang Bapak lakukan itu sudah berjalan sesuai dengan yang Bapak harapkan? Kalau saya melihat sih memang sudah berjalan, akan tetapi ada beberapa hal yang mungkin perlu saya tingkatkan. Yang pertama dulu dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, mungkin saya perlu menggali lagi informasi mengenai bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang tersusun rapi, efektif, dan efisien. Nah, berdasarkan coaching yang sudah Bapak lakukan tadi, kan seperti yang saya sampaikan di praobservasi ya, ada 3 kompetensi yang harus ada dalam kegiatan coaching. Dimana yang pertama yaitu kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, mungkin ya dari ketiga kompetensi itu, kompetensi mana yang perlu Bapak kembangkan? Kalau dari 3 kompetensi coaching yang perlu saya kembangkan, yaitu bagaimana saya menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, itu yang mungkin yang perlu saya tingkatkan. Kemudian satu hal lagi pada itu ya, yang tadi Ibu apa tadi? Mendengarkan aktif. Oke, saya sudah berusaha. Nah, kesadaran penuh juga sudah bagus. Mungkin itu saja Bu yang mungkin saya perlu ditingkatkan, karena merasa mungkin masih ada beberapa kata yang masih belum efektif digunakan. Ya, jadi mungkin yang perlu dikembangkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Nah, alhamdulillah ya Pak, mungkin kegiatan coaching ini sudah berakhir. Nah, mudah-mudahan kita bisa sering melakukan coaching ini supaya lebih berlatih lagi. Jadi melakukan coaching sesuai dengan alur tirtanya. Mungkin seperti itu ya. Sip. Oke Bu, terima kasih.